Halo teman-teman, kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang, Prodi Manajemen Konsentrasi Keuangan semester 6. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Maria Disikono, NIM 215408, dan teman saya Desi Maria Evi NIM 215400. Oke, baik, kita akan masuk pada materi ruang lingkup manajemen keuangan internasional. Yang pertama yang kita bahas adalah pengertian manajemen keuangan internasional atau International Financial Management. Itu adalah ilmu yang mempelajari pengelolaan aspek-aspek keuangan dan konteks lintas batas negara atau global. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama itu adalah pembiayaan internasional. Yang terdapat dalam pembiayaan internasional itu yang pertama sumber-sumber pembiayaan lintas batas. Itu adalah perusahaan multinasional dapat memperoleh pendanaan dari berbagai sumber di pasar global seperti pinjaman bank internasional, penerbitan obligasi di pasar modal global, atau menarik investasi asing langsung. Hal ini memberikan akses yang lebih luas terhadap modal. Yang kedua itu adalah manajemen risiko valuta asing. Itu perusahaan harus mengelola risiko fluktuasi nilai tukar mata uang yang asing yang dapat mempengaruhi arus kas dan posisi keuangan mereka. Teknik lindung nilai atau hedging digunakan untuk mitigasi risiko ini. Yang ketiga, struktur modal dan kebijakan dividen. Itu adalah perusahaan multinasional kebijakan dividen yang sesuai dengan kondisi pasar global. Investasi internasional yang terdapat dalam investasi internasional itu yang pertama, analisis dan penilaian proyek investasi di pasar asing. Itu adalah perusahaan harus melakukan analisis mendalam terhadap peluang investasi di negara-negara lain, mempertimbangkan faktor-faktor seperti risiko negara, kondisi ekonomi, dan peraturan. Yang kedua, diverifikasi portofolio internasional. Itu investor dapat diverifikasi portofolio mereka dengan berinvestasi di berbagai pasar global untuk mengurangi risiko. Yang ketiga, manajemen risiko investasi lintas batas. Itu adalah selain risiko negara investor juga harus mengelola risiko-risiko lain yang berkaitan dengan investasi di pasar asing, seperti risiko politik, risiko valuta asing, dan risiko likuiditas. Yang ketiga adalah pasar keuangan internasional. Yang terdapat dalam pasar keuangan internasional yang pertama, struktur dan fungsi pasar keuangan global. Itu manajemen keuangan internasional memahami struktur dan fungsi pasar uang, pasar modal, dan pasar derivatif di tingkat global. Yang kedua, integrasi pasar keuangan internasional. Semakin terintegrasinya pasar keuangan global berdampak pada alokasi modal dan harga aset di berbagai negara. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan di pasar keuangan internasional. Manajemen keuangan harus memahami regulasi dan kebijakan yang berlaku di pasar keuangan global serta dampaknya terhadap kegiatan bisnis. Yang keempat, manajemen arus kas internasional. Yang pertama, pengelolaan arus kas lintas batas. Itu perusahaan multinasional harus mengelola arus kas masuk dan keluar di berbagai negara, mempertimbangkan faktor-faktor seperti pemberdanaan waktu, pajak, dan kendala peraturan. Yang kedua, optimalisasi modal kerja global. Manajer keuangan berupaya mengoptimalkan penggunaan modal kerja di seluruh operasi global perusahaan. Yang ketiga, manajemen risiko likuiditas internasional. Perusahaan harus mengelola risiko likuiditas yang timbul akibat pemberdanaan waktu, lokasi, dan mata uang dalam arus kas global. Yang kelima, perpajakan internasional. Yang terdapat dalam perpajakan internasional yang pertama, implikasi pajak dalam kegiatan bisnis lintas batas. Perusahaan multinasional harus memahami dan mematuhi peraturan perpajakan di berbagai negara tempat mereka beroperasi. Yang kedua, perencanaan pajak internasional. Manajemen keuangan dapat melakukan perencanaan pajak yang efisien dengan memanfaatkan perbedaan peraturan pajak antar negara. Yang ketiga,
janjian pajak ganda dan transfer pricing, atau isu-isu terkait perjanjian pajak ganda dan praktik transfer pricing harus dikelola dengan baik. Baik, yang berikut saya akan membahas lebih lanjut tentang kelebihan dan kekurangan dari manajemen keuangan internasional. Yang pertama, kelebihan. Ada dalam kelebihan yang pertama ada diversifikasi risiko, yaitu berinvestasi di berbagai negara memungkinkan perusahaan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi ekonomi dan pasar keuangan di suatu negara. Yang kedua, jika salah satu pasar mengalami penurunan, perusahaan dapat mengimbanginya dengan kinerja yang lebih baik di pasar lain. Yang kedua, akses ke pasar modal global. Perusahaan dapat mengakses pasar modal yang lebih luas di seluruh dunia. Yang berikut, hal ini memungkinkan mereka untuk memperoleh modal dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan hanya bergantung pada pasar domestik. Yang ketiga, peluang investasi yang lebih besar. Di bagian pertama, dengan beroperasi secara internasional, perusahaan dapat memanfaatkan peluang investasi yang lebih beragam di pasar global. Yang kedua, ini dapat memberikan potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Yang keempat, efisiensi alokasi sumber daya. Yang pertama, manajemen keuangan internasional dapat membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya keuangan secara lebih efisien di seluruh operasi global. Ini dapat meningkatkan profitabilitas daya asing. Yang kelima, peningkatan daya saing. Yang pertama, dengan memanfaatkan pasar internasional, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Yang kedua, akses ke sumber daya, teknologi, dan talenta global dapat memberikan keunggulan kompetitif. Yang berikut adalah kekurangan dari manajemen keuangan internasional. Yang pertama, kompleksitas. Di dalam kompleksitas ada manajemen keuangan internasional lebih kompleks daripada manajemen keuangan domestik. Yang kedua, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti risiko nilai tukar, perbedaan sistem pajak, dan peraturan keuangan yang berbeda-beda di setiap negara. Yang kedua, risiko nilai tukar. Yang pertama, fluktuasi nilai tukar dapat berdampak signifikan pada arus kas dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus mengelola risiko nilai tukar ini dengan baik, misalnya melalui lindung nilai. Kekurangan yang ketiga dari manajemen keuangan internasional yaitu perbedaan budaya dan regulasi. Yang pertama, perbedaan budaya, hukum, dan peraturan di setiap negara dapat menimbulkan tantangan dalam mengelola operasi keuangan. Yang kedua, perusahaan harus memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku di setiap pasar. Yang keempat, biaya transaksi yang lebih tinggi. Pertama, biaya transaksi seperti biaya konversi mata uang, biaya pengiriman uang, dan biaya lindung nilai dapat lebih tinggi dalam konteks internasional. Hal ini dapat mengurangi profitabilitas. Yang kelima, kesulitan koordinasi. Yang pertama, koordinasi dan komunikasi yang efektif antara berbagai unit keuangan di seluruh operasi global dapat menjadi tantangan. Yang kedua, perusahaan harus memastikan integrasi dan sinkronisasi yang baik di seluruh organisasi. Presentasi dari kami, terima kasih. Bye.